Masuk dia Pak Ekio. Bab 18-19. Terpikat pesona CEO cantik. 3 hari kemudian. Eliana belum juga mendapatkan calon suaminya. Sebenarnya banyak yang mengagumi dan menaruh hati pada Eliana, tapi tidak ada satu orang pun yang sreg di hatinya. Nona, ini waktunya mepet sekali Nona. Mengapa tidak terima lamaran salah satu dari mereka saja? Miss Bona sudah mulai tidak tenang. Namun Eliana nampak begitu tenang, tanpa berekspresi apalagi hari ini dia memakai kacamata hitam, gara-gara mata panda akibat kurang tidur. Nona L. Miss Bona merasa kesal karena Eliana tidak menanggapi perkataannya. Eliana membuka kacamatanya. Miss Bona sontak mundur saking kagetnya. Kamu tahu kan menikah itu seperti apa Miss? Saat aku membaca di Google, sepasang pengantin itu harus tidur bersama dan melakukan ritual malam pertama. Lalu. Percuma juga bicara soal pernikahan padamu, kamu juga belum menikah, seharusnya kamu memiliki anak sekarang. Miss Bona menghela nafas. Di sini yang kita bahas adalah pernikahan Nona L bukan saya. Lia ketika aku baca di Google, malam pertama itu keduanya sama-sama membuka baju dan... Eliana tidak meneruskan perkataannya, aku tidak mau melakukannya, aku tidak mau memberikan tubuhku pada orang lain. Tapi dalam pernikahan itu memang seperti itu Nona, mau tidak mau, siap tidak siap. Semua yang ada di diri Nona milik suami Nona. Eliana merinding mendengarnya, karena itu aku ingin pernikahan ini pura-pura saja, jadi aku tidak perlu tidur dengan suami aku. Miss Bona mengerutkan keningnya, caranya. Eliana memberikan kartu nama Erlen pada Miss Bona, aku akan memenuhi janjiku untuk menjadikan dia suamiku. Mungkin dengan begitu aku tidak akan dihantui rasa bersalah lagi, dan bisa tidur dengan nyaman. Aku akan menyewanya. Sudah 3 hari Erlen putus dengan Chelsea, Erlen memang sangat terluka, tapi dia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan keluarga dan temannya. Di siang hari Erlen memang berada di kantor biro saja, hari ini dia kedapatan klien seorang tante yang gatal. Dengan biro jasa apapun bisa. Iya, benar. Silahkan duduk. Jawab Rizal dengan ramah. Mereka pun duduk di kursi sofa, begitu juga Erlen ada di sana. Saya sudah berumur 40 tahun tapi belum menikah. Lalu, Rizal mengernyitkan keningnya. Si tante mengedipkan matanya pada Erlen, dengan gonit membuat Erlen bergidik ngeri. Saya mau menyewa jasa pemuda itu untuk menjadi suami saya ingin tahu rasanya malam pertama dan akan membayar dengan mahal. Tenggorokan Erlen terasa kering, tidak mungkin dia mau memberikan juniornya pada wanita yang tidak dia cintai, apalagi pada tante gonit itu, dia menggelengkan kepalanya pada Rizal sebagai pertanda agar Rizal menolak permintaan si tante. Kira-kira berapa bayarannya? Tanya Rizal. Erlen langsung sewot, oh maaf sekali tante, kami tidak melayani jasa sewa suami, di sini kami hanya menawarkan jasa bodyguard, jasa kurir, jasa bersih-bersih, jasa malam pertama bro. Enak lo bro. Bisik Rizal. Lu aja sono. Lah bini gue marah dong. Si tante tampak kecewa sekali. Dia memandangi Erlen dengan tatapan mengnol dan melihat Erlen dari ujung kaki ke ujung kepala. Ayolah mas, aku akan bayar berapapun yang kamu mau. Maaf gak bisa mbak. Erlen merinding melihat tatapan tante itu seperti akan memakannya. Tapi si tante malah menghampiri Erlen, dia duduk di samping Erlen. Ayolah mas, walaupun usiaku 40 tahun, aku sangat S3 Ksiko. Wanita itu memang begitu terlihat jelas bel 4 Han D4 danya. Erlen segera melarikan diri, walaupun dia memiliki kemampuan bela diri,
tapi dia memang tidak mau berbuat kasar pada wanita. Namun si tante menahannya dengan memegang bajunya sehingga baju bagian belakangnya robek. Rizal berusaha menolongnya, tapi dia juga ngeri melihat tante yang sudah menahan hasrat sekian lama itu. Pria itu adalah calon suamiku. Kata itu mengagetkan mereka sampai bertiga yang ada di sana memantung dan melongo, apalagi saat melihat gadis cantik itu masuk ke dalam kantor, dengan pakaiannya yang kasual ditambah dengan dia memakai kacamata hitam, terlihat sangat elegan. Lepaskan tanganmu dari calon suamiku atau tanganmu akan kupatahkan. Ucap Eliana pada tante ganjen yang memegang baju Erlen sampai robek itu. Erlen membulatkan matanya begitu mendengar Eliana bilang dia adalah calon suaminya, padahal mereka baru 1 kali bertemu. Calon suami. Erlen mengerutkan dahinya. Bab 19. Eliana berhasil mengusir si tante Genolnit dengan caranya sendiri, membuat Erlen dan Rizal bergidik ngeri. Mereka berdua menjadi gemeteran dan saling mendorong untuk menghadap klien barunya itu, apalagi terdapat beberapa bodyguard di depan kantor. Kamu saja. Rizal mendorong Erlen. Tapi Erlen malah berbalik mendorong Rizal untuk menghadapi Eliana, kamu saja. Lah kan kamu calon suaminya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menghadapi Eliana bersama-sama. Ada keperluan apa kamu kesini? Tanya Rizal pada Eliana, dia memegang tangan kanannya yang gemetaran, mengingat perlakuan Eliana pada tante Gonit itu, sampai si tante memilih pergi karena ketakutan. Meminta pertanggungjawaban. Jawab Eliana dengan santai. Tanggung jawab. Apa dia mengempat milimu? Tanya Rizal sambil menunjuk Erlen. Ais. Aku masih percempatkah? Erlen tidak terima dituduh seperti itu. Dia baru sadar dia pernah bilang pada asistennya Eliana, bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya. Apa kamu baik-baik saja? Aku minta maaf soal yang waktu itu, kamu berada dalam bahaya karena aku. Erlen mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, aku maafin kamu. Tapi kamu harus memenuhinya janji kamu, untuk melakukan apa saja untuk menebus kesalahan kamu. Jawab Eliana dengan nada datar. Tentu saja, kamu bisa menyewa jasa aku gratis selama 1 bulan, aku bisa menjadi bodyguard kamu, atau supir kamu, atau OB kamu, atau... Eliana memotong perkataan Erlen, aku ingin kamu menikahiku. Dengan gampangnya Eliana mengatakannya, seolah pernikahan itu hanya sebuah permainan. Erlen dan Rizal terbelalak mendengarnya. Erlen akui Eliana memang sangat cantik bahkan nyaris sempurna, tapi Eliana memiliki kepribadian yang mengerikan jauh dari kata cewek yang lemah lembut dan manis, membuat Erlen merinding memikirkannya. Kamu bisa bercanda juga. Erlen terbatuk-batuk. Rizal juga ikut tertawa. Aku tidak bercanda, aku serius. Aku ingin kita menikah. Erlen tertegun, dia menghela nafas, Dengarkan aku Nona, pernikahan itu bukanlah main-main. Dan aku gak mungkin menikahi wanita yang sama sekali tidak aku kenal. Namamu Erlen, dan namaku Eliana. Aku rasa sekarang kita sudah saling mengenal. Erlen merasa frustasi, kata mengenal itu bukanlah sebuah pertukaran nama, tapi kita harus tahu karakter kita masing-masing. Eliana terkekeh, sepertinya kamu salah paham, aku ingin menikah dengan kamu bukan karena aku memiliki perasaan padamu, tapi aku ingin menyewamu. Berapa biaya sewanya? Tanya Rizal dengan nada penasaran. Ais. Erlen mendeliki Rizal. Seharga mobilku. Mobil. Erlen mengerutkan keningnya. Gara-gara kamu aku kehilangan Marquesku.
Apa kamu mencelakai pacarnya? Bisik Rizal pada Erlen. Marquez itu mobilnya. Jawab Erlen dengan pelan. Rizal tak bisa menahan tawanya, dia tertawa meledak. Seketika dia terdiam begitu mengetahui Eliana memperhatikannya. Mobilku dirusak oleh para gangster sialan itu, padahal aku baru membelinya 1 minggu yang lalu. Kalian tahu harganya berapa? Erlen dan Rizal menggelengkan kepala. 20 miliar. Rizal langsung cegukan mendengar harga mobil itu. 20 miliar. Erlen mengulangi perkataan Eliana sambil membulatkan matanya. Dia merinding mendengar harga mobil itu, bahkan untuk biaya pernikahan dia dan Chelsea saja hanya mencapai 100 juta, jauh dari kata miliaran. Lia, kamu pilih saja mau menikah dengan aku atau membayar kerugian yang aku dapatkan. Eliana mengatakannya dengan nada mengancam. Rizal segera pergi meninggalkan mereka berdua karena cegukannya makin parah, dia harus segera minum di pentri. Erlen menghela nafas, kenapa pilihannya harus sesulit itu? Apa tidak ada pilihan lain? Tidak ada. Erlen terus berpikir dengan keras, dia tidak ingin mengorbankan masa depannya untuk menikah dengan gadis yang baru dikenalinya itu, apalagi gadis seperti Eliana yang terlihat sangat angkuh dan mengerikan. Terlebih lagi dia masih mengharapkan Chelsea kembali padanya. Tapi Erlen juga tidak sanggup membayar uang sebanyak itu. Aku akan ganti rugi mobil kamu itu. Jawab Erlen dengan penuh rasa percaya dirinya, padahal dia juga tidak tahu cara mendapatkan uang sebanyak itu dari mana. Oke, aku beri waktu 4 hari. Jawab Eliana dengan santai. Erlen terkejut mendengarnya, 4 hari. 1 tahun saja bagaimana? Tidak ada kata tawar-menawar, selama 4 hari itu aku akan terus mengawasi kamu. Setelah berkata begitu Eliana memilih pergi meninggalkan Erlen. Erlen memijat-mijat kepalanya yang pusing, nafasnya terasa begitu berat, rahangnya mengeras, mengapa hari itu dia harus memakai mobil semahal itu? Gerutunya. Jika waktu bisa diulang kembali, seharusnya dia tidak usah masuk ke dalam mobil Eliana. Erlen memandangi Eliana yang berjalan keluar kantor. Mimpi apa dia semalam sampai bisa dilamar oleh seorang malaikat maut? Astaga. 20 miliar bro, lu mau dapatin uang itu dari mana selama 4 hari? Tanya Rizal begitu memastikan Eliana sudah pergi dari sana. Gue juga bingung, beneran sumpah. Erlen tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau gue jadi lu, gue mending memilih nikahin dialah. Cantik banget Iho ya, walaupun terlihat galak siapa tahu memiliki sisi manisnya. Kalau aku menikah sama dia walaupun hanya suami bayaran, terus Chelsea tahu itu, bagaimana? Erlen memang memilih untuk tidak menghubungi Chelsea, selama mereka putus agar Chelsea bisa menyadari hatinya bagaimana saat beberapa hari tanpa Erlen. Kamu terlalu dibutakan cinta. Cewek kayak gitu gak pantas di perjuangan. Kayak abis manis sepah dibuang tahu gak? Benar saja kata Rizal, Chelsea sama sekali tidak memikirkan Erlen, karena hari-harinya kini dipenuhi dengan seorang Ruben. Bahkan mereka hampir tiap hari melakukan hubungan badan. Chelsea begitu main satu kemati di setiap hand 4 kan saat Ruben terus memompe tubuhnya. Sampai akhirnya mereka meng 3 rang panjang merasakan ada yang tump 4H di B4 Wasana. Ruben memposisikan dirinya berasa di samping Chelsea dan mem 3 looknya sambil mem 41 kan 2 benda favoritnya. Mas, kenapa? Kira-kira kapan kamu nikahin aku? Orang tua aku nunggu banget Iho buat kamu melamar aku. Ruben terdiam sejenak. Kenapa kita harus buru-buru sayang?
Kita kan baru pacaran 5 bulan loh. Lia tapi kan. Ruben mengecup B1 bir Chelsea sebentar agar Chelsea diam. Suatu saat nanti aku pasti akan melamar kamu. Jadi kita N1 kematin aja dulu hubungan kita sekarang ini ya. Chelsea terpaksa menganggukkan kepala.